اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. كلمة الإيمان كما سبق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له syahadataman arofa mana wa amila zohiron wa batinan bimuktadoha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasolli wa sallim ala imamil abrar wal mugharibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, musyawarah pimpinan kecamatan atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Camat Kecamatan Balikpapan Barat, Lurah, aparat TNI dan Polri atau yang mewakili, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehariwaan Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Wali Kota, saya punya tema sendiri malam ini. Dari rumah saya sudah mempersiapkan materi, tapi setelah saya duduk mendengar sambutan Bapak, saya teringat di dalam Al-Quran, tapi tetap masih ada komparasi relevansinya dengan tema. Karena tema ini saya yang berikan, Pak Wakil Wali Kota. Tema ini saya yang suguhkan di seluruh Indonesia. Momentum Isra wal Mi'raj yang menghadirkan saya ceramah, temanya ini. Karena Islam itu agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis. Perpaduan antara kehidupan peradaban dunia dan Islam, kompleksitas Islam. Ibu bapak jangan berpikir bahwa Islam itu warisan nenek moyang, bukan. Sehingga antum merasa antum lebih dulu Islam, lebih paham dari orang yang baru masuk Islam. Salah itu, salah. Dari kandungan makhluk manusia itu sudah Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali, Utsman, mereka itu adalah orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah. Tadi harusnya Pak Wakil Wali Kota bilang begini, yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah ilmu yang paling utama, afdolul a'malu as-salatu khams. Ilmu
ilmu yang paling utama dalam Islam itu adalah sholat 5 waktu. Orang kafir tidak sholat karena dia kafir. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak sholat, lebih kafir daripada begitu, Pak. Panas-panas dah. Iya. Al-ilma bil kasab lebih nasab. Lagi. Al-ilma bil kasab lebih nasab. Ilmu itu bukan dari turunan. Ilmu itu karena dari disiplin, jujur. Jangankan bapak wakil wali kota dan ibu bapak, percaturan politik yang sedang kacau balau ini bukan orang-orang biasa yang membuat resah publik. Bahkan sudah ulama terjun, berubah status dari ulama jadi politikus. Jadi nggak usah khawatir Pak Wakil Wali Kota, Indonesia ini umatnya tetap tertib. Saya yakin 1.000.000% tidak akan terjadi benturan pada tanggal 17 April tahun 2019. Saya tadi turun dari pesawat, Pak. Saya ketemu Ronaldo. Saya kasih salam beliau. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Tat, kemana, Dok? Baru pulang ini, Tat. Agak pincang dia, Pak Wali. Ya, kita menghadapi yang begini, udahlah. Nanti kita jadi gila sendiri. Kenapa pincang? Aku semain dengan PS Balikpapan. Oh, begitu. Aku nggak bilang-bilang kalau mau ke Balikpapan. Udah berapa hari, Dok? Udah hampir seminggu, Tat. Dikontrak berapa? Dikontrak sama Wakil Wali Kota 15 triliun. Kak, hubungan ke London tadi, nanti akan ke sana. Jadi waktu saya bicara begini, yang ada di kepala ibu bapak bohong. Mana mungkin saya jumpa Ronaldo? Kalau Ronaldo datang di Balikpapan, publik pasti tahu. Inilah Pak yang jadi masalah di publik. Infrastruktur bumi belum selesai, mau ke langit. Enggak. Ini negara bukan milik Jokowi, bukan juga milik Prabowo. Hati-hati, slow kita bermain. Ini takbir dengan ketawa-ketawa ini, paham nggak ini kira-kira Pak Wali? Karena kita ini bukan sedang berperang dengan musuh, Pak. Kadang-kadang kita sedang memhantam satu sama saudara. Takbir di sini Allahu Akbar, di sana juga takbir Allahu Akbar. Tuh kafir tuh di gereja, haleluya. Masuk perangkap kita, Pak. Amerika, Australia, Eropa, London, Inggris, hari Minggu nggak ada orang di gereja. Hari Minggu itu nggak, dia bermain di pinggir pantai. Gereja itu cuma diisi oleh opa dan oma. Gereja tidak dihadiri umat, dijual di Amerika, dijadikan billiard table, dijadikan coffee house, dijadikan restoran, bahkan pub, diskotik, bar. Di Indonesia masih laku. Gereja di Indonesia masih laku karena tingkat intelektual orang Indonesia dengan orang Eropa. Indonesia pintar-pintar, Eropa yang bodoh. Justru karena di sana intelijensinya, IQ-nya di atas rata-rata, maka mereka tahu mana yang bohong, mana yang tidak. Saya kira Pak Wakil Wali Kota, 60% masyarakat Indonesia ini hidup di bawah pendidikan formal yang rendah. Orang kalau sudah pendidikan formalnya rendah, dua kelemahannya. Satu, mudah terbawa opini dan tidak berpendirian dalam mempertahankan akidah. Jangankan ibu bapak, sekelas Pak Maruf saja waktu ditawarkan Abu Bapak mau jadi wapres, oh siap. Itu makomnya. Nah ini ilustrasi yang punya hadis.
Karena Nabi katakan tadi kan, beliau katakan tertibkan dunia ini, kiwamut dunia bi arba'ati asab. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung pada 4 perkara. Yang pertama, dunia ini akan tertib dengan bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga tadi disinggung, ada bendahara, bisa kawatil akniya. Bisa kawatil akniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat ini yang paling bahaya, Pak Wakil Wali Kota, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Mungkin kita banyak musibah ini Pak karena doa orang miskin. Dia mau jual hasil panennya, ketidakadilan, ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Saya suka berkeliling Indonesia. Tujuannya saya berdakwah, mengislamkan orang, dan kemudian membawa yang Muslim, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, Banser, Ansor, FPI, mari kita bersatu. Bapak Ibu, kira-kira sudah berapa ekor tuh kafir masuk Islam? Sudah tidak bisa menolong agama Allah, malah justru menista dan menghancurkan luar biasa. Itulah sebabnya orang kafir itu nggak percaya, orang munafik apalagi. Saya dulu berpikir orang kafir itu munafik, ternyata di Al-Quran dijelaskan kafir itu kufar, munafikun itu adalah orang yang sudah Islam tapi pura-pura Islam. Oh, begini penjelasan Al-Quran. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Sampai dia mati dalam keadaan fasik. Kalau kafir itu memang menolak untuk beriman kepada Allah. Dia tidak mau menerima iman kepada Sang Khalik Rabbul Alamin. Dia nggak mau. Jelas kalau kafir. Tapi yang bahaya ini Pak Wali, 84% suara Muslim ini kan yang direbut, yang lagi bukan cuma direbut, tapi diributkan. Orang kafir itu cuma 12%, nggak berpengaruh terhadap elektabilitas. Makanya semua kandidat, bahkan yang di spanduk-spanduk itu, semua memperalat Islam. Bahkan di mana-mana Pak, orang kafir pun sudah ikut-ikutan pakai haji. Di spanduk titik Lambertus, Haji Lambertus, titik Stefanus, titik Tetanus, titik Robertus, titik Capticus. Karena orang kafir pun tadi itu, kata Pak Wakil Wali Kota, memang Islam ini adalah makanan yang sedap. Saya teringat pidato Kiai Haji Zainuddin MZ. Umat Islam Indonesia ini seperti buih di lautan, dikepung dari segala arah. Dia tidak tahu kalau dia sedang terkepung. Makanya saya masuk Islam itu nggak ada pro NU, pro Muhammadiyah, pro Naksabandiyah, pro Al-Wasliyah. Enggak. Saya dari dulu, dari masuk Islam sampai sekarang, konsisten, komitmen, istiqomah, ucapan, kata-kata tetap terjaga. Karena manusia itu dipegang dari ucapannya. Bicara A hari ini, besok jadi B. Banyak yang begitu, banyak. Hari ini bicara A, besok jadi B. Lalu contoh apa kira-kira Pak Wakil Wali Kota yang kita suguhkan kepada mayoritas publik ini? Karakter dari mana kira-kira? Karakter dari mana? Referensi kita apa? Referensi kita adalah Islam. Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi Isra wal Mi'raj itu berjalan dan naik dalam
kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan Sidratul Muntaha itu adalah bukan bangunan, bukan masjid. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi, daunnya seluas langit dan bumi, dan setiap daun bertuliskan nama-nama orang yang ada, yang pernah, sementara, dan manusia yang akan lahir nanti, yang akan datang. Jadi kalau satu daun itu gugur, ribuan manusia yang tertulis pada daun itu berguguran satu persatu. Akar daripada pohon Sidratul Muntaha itu adalah 4 sungai yang membelah di bawahnya. 2 yang tampak oleh mata, Efrat dan Nil, yang ada di Mesir dan di Afrika. 2 yang tidak tampak yang ada di surga. Para ulama sudah membuka, salah satunya adalah sungai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sungai Al-Kautsar. Jadi kalau Pak Kamal bilang tadi kita jangan kalah dengan masalah Islam, sudah kalah ini Pak, sudah kalah. Apa yang kita mau pertontonkan? Saya Islam, Islam berbuat bagi Islam. Islam itu bukan teori. Tadi Pak Wakil Wali Kota katakan, kita tidak hanya teori, no action talk only. Kita berbuat, berdakwah, oke? Dengan harta, membantu. Sekarang begini, ini partai-partai Islam yang ada. Jangankan Pak Kamal sendiri, kalau Pak Kamal sendiri nggak mampu hadirkan Ustadz ke sini. Partai-partai Islam, mereka tidak bersatu. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Pak Wali, partai apa? Open speak, terbuka Pak. Golkar. Oh itu nggak bisa disentuh. Itulah Sidratul Muntaha, pohon yang kuat. Oh saya nggak berani kalau Golkar itu. Nenek nah partai itu. Kalau sudah jadi orang di partai Golkar, sudahlah, sudah, nggak usah kita lawan. Kaliber semua di situ. Untuk tembus di pintu Golkar itu nggak sembarang. Itu partai paling tua, solid. Kalau orang bilang, oh Golkar ikut Pak Jokowi ya, Golkar Jokowi, bukan memang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Golkar begitu. Nantilah 17 April Prabowo menang, dia ke Prabowo juga. Insya Allah. Ini kan yang hadir ada cebong, ada kampret. Yang lagi ceramah ini Pak, mohon maaf dituduh kampret Pak. Bayangkan tuh. Saya tidak tahu dosa dituduh kampret. Di mana-mana saya bela Prabowo karena bapak saya pensiunan Angkatan Darat. Prabowo pensiunan Angkatan Darat. Anak tentara dukung, anak Hansip dukung, anak PKI dukung. Nah begitu. Lalu apa yang antum mau marah sama saya? Nggak boleh. Demokrasi. Cuma saya memang sifatnya ceplos. Kalau yang lain kan bersembunyi. Dia sembunyi betul-betul, dia rapatkan betul. Yang penting habis ceramah imanuhum fi aplobi. Saya juga begitu Pak, Pak Wakil Wali Kota, saya masuk Islam ini mau cari amplop Pak. Rupanya beliau tetanggaan saya. Ya Pak, Pak Wali Kota punya rumah di kompleks saya. Itu perumahan kumuh Pak ya. Sama-sama kita di perumahan kumuh ya, di kota wisata. Iya. Isinya di situ artis, jenderal dan bule Pak ya. Ya, perumahan kumuh saya tinggal. Makanya saya mau ceramah ke Wali Kota cari amplop Pak. Kalau itu yang menjadi niat kami, istri dan anak masuk Islam, rugi saya. Itu Papua itu Pak, 16 tahun saya di Papua. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Saya juga pernah jadi pendeta di gereja Jalan Minyak sini, di Maranatha sini. Ya, kalau tiap bulan saya dari Yunokal Bapak tahu total lulus. Saya kalau digaji itu jarang saya lihat rupiah Pak, waktu saya di Wali Bapak. Setiap digaji itu selalu dibayar dengan American dollars. Dolar Amerika.
Tapi di sini katanya bicara euro. Memang itu yang membuat orang tidak khusyuk sholat. Itu yang membuat ulama sudah tidak mau berdakwah, atau berdakwah tapi terpaksa. Umat yang begini banyak menunggu kepastian keputusan apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena kata Nabi, tidak ada ilmu para ulama, la halaka jahilun, binasa orang-orang bodoh. 60% Pak pendidikan masyarakat kita ini rendah. Apa yang dia lihat dengan jari-jarinya di medsos, semua dia telan tanpa dia punya. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad matta'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan keadaan orang-orang kafir yang ada di sekitar. Apa tadi? By the side. From Europe, from Amerika. Ini adalah desain untuk menghancurkan tatanan kesucian kehidupan di dalam Islam. Ada juga satu, bagaimana supaya Islam itu rusak? Adu domba antara sesama bos. Maka muncullah istilah kodok, cebong sama ampet, cebong sama kampret. Saya sering kali dengan istri ngobrol, Allahu Akbar, syukur-syukur alhamdulillah kita masih membantu dakwah. Saya ini Pak, ini orang Makassar kebanyakan. Saya mau tanya, siapa yang pernah sampai ke Laluasa? Ustadz mana yang pernah berdakwah ke Laluasa, daerah Sulawesi Selatan? Ustadz mana yang pernah sampai ke Air Hitam, Kalimantan Barat? Ustadz mana yang pernah sampai ke Manis Mata, Kalimantan Selatan? Pernah lama. Berbulan-bulan saya dan istri Pak, sampai orang Dayak satu kampung masuk Islam. Orang Makassar tahu Laluasa itu adalah pegunungan yang ada di Selayar. Jalannya begini, imamnya pun, sementara istri saya mengaji baca Quran, di belakang anjing menggonggong. Padahal orang Islam itu tidak boleh pelihara anjing, karena kita belajar sama guru-guru kita ilmu najis, mukobaba, mutawasito, mugolado. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Bahkan kencing pun. Orang yang berumur 40 tahun kalau dia mau sholat, sebaiknya jangan dulu kencing, apalagi sudah berumah tangga. Tetesan air seni itu akan menyiksamu di dalam kubur. Di dalam kubur. Itu saking kritisnya Islam memandang kesucian. Toharo, orang yang selalu menjaga kesucian. Waro, orang yang menjauhkan diri dari haram. Baru antum bisa berkata Allahu Akbar. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Landasan tauhid inilah yang mendorong kita untuk sah sujud di hadapan Allah. Makanya Rasulullah sampai di langit ke-6 berjumpa Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Dari langit pertama ketemu Soleh, langit kedua berjumpa Idris, langit ketiga bertemu Adam, langit keempat bertemu Isa dan Yahya, langit kelima berjumpa Harun, langit ke-6 berjumpa Musa alaihissalam, langit ke-7 bertemu dengan Nabi yang pertama kali, laki-laki pertama yang beruban rambutnya di bumi, Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum Rasulullah menampaki jejak kakinya menembus Sidratul Muntaha, ada rezeki nanti Pak Wali ketemu imam besar di Masjidil Aqsa, namanya Syekh Yusuf. Tanya sama beliau, Syekh, di mana Rasulullah memimpin sholat sebelum beliau dimi'rajkan? Nanti saya akan bawa ke basement bawah itu, ruh para nabi turun. Makanya Abu Jahal dan orang kafir nggak percaya. Dongeng dusta apa, omong kosong apa yang kau buat ini Muhammad? Jarak dari Makkah ke Palestina 1500 km. Bagaimana mungkin antum berkata minal lailah, hanya separuh malam antum sampai ke sana? Nenek moyang kami Muhammad
Rasul panggil, ya Ali, wahai Ali. Ali radhiyallahu anhu, lah baik ya Rasul, coba tolong antum kasih penjelasan di kafir ini. Sahabat ada di situ. Ali bawa ke pinggir bangunan, langsung dipenggal kepalanya oleh Ali. Abu Bakar yang lembut berkata, Ali, Rasulullah hanya meminta penjelasan, kenapa antum bunuh? Ali bilang, percuma dikasih penjelasan. Kalau orang munafik begini, batang lehernya harus menjadi saksi. Kalau sudah mati dia akan tahu. Jadi orang kafir tidak percaya. Bagaimana mungkin perjalanan separuh malam paginya sudah ada? Allahu Akbar. Saya teringat dengan satu temuan daripada gaya revitalisasi Albert Einstein, fisikawan Jos Yahudi. Beliau mengukur jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Cahaya sampai ke bumi memakan waktu 8,3 menit. Rasulullah berkata, pada malam itu aku naik di atas bidang buruk. Kecepatannya kecepatan kilat. Kecepatan cahaya menurut Albert Einstein, fisikawan Yahudi, dia katakan 300.299.763 kilometer per detik kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Nah, kalau kecepatan kilat separuh dari kecepatan cahaya, berarti Rasulullah dari Makkah menuju ke Palestina kecepatannya 6 miliar, 700 sekian perjalanan per 6 jam. Masa saya tadi flight dari Jakarta ke sini menempuh perjalanan terbang di atas 3.000 km di bawah permukaan laut. Sampai ke sini cuma tempo 2 jam. Lama sekali, padahal jaraknya tidak sampai 10.000 km. Betul kan Pak Wan? Ini yang akal kita, kekecilan, logika kita, pikiran kita terlalu kecil. Kalau antum belum sampai ke situ, jangan dululah mengaku saya beriman kepada Allah. Besok-besok ditaruh pedang di batang leher. Besok-besok diancam untuk murtad, hengkang murtad. Karena tidak melihat, tidak merasakan bagaimana kira. Baru dipancing dengan uang saja 50 juta hari Jumat lagi. Baru selembar kertas. Oh sudahlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah dan yang tukang ajan Bilal bin Rabah bertamu di rumah Abu Bakar Siddiq. Datang laki-laki berjubah putih, rambutnya ikal berderai, gagah, bibirnya kemerah-merahan, mendekati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa pendapatmu wahai Muhammad tentang dunia? Dunia, kata Rasulullah, seperti mimpi orang yang tidur. Apa pendapatmu tentang akhirat? Akhirat ialah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa surga itu? Surga ialah dunia dari orang-orang atau negeri dari orang-orang yang meninggalkan dunia. Apa neraka itu? Apa surga itu? Surga adalah negeri daripada orang-orang yang meninggalkan dunia. Neraka adalah tempat negeri orang-orang yang mengejar dunia. Ini yang dikejar-kejar sekarang. Jabatan, pangkat, kedudukan. Tadi Pak Wakil Wali Kota katakan, mudah kalau kita menuruti perintah Allah, sistematis, ikuti tanpa makhluk tahu. Antum hanya beriman kepada Allah. Yastaquna minan nasi wala yastaquna minallahi. Beriman supaya Allah hanya tahu, manusia nggak usah tahu. Tapi sebaliknya sekarang Pak, maunya ditonjolkan sholat, mau diperlihatkan ahli. Ada anak muda di masjid nih,
Saya masuk masjid, kakinya dia buka lebar begini. Saya ingat dulu, saya waktu ikut bela diri, Pak. Jangan-jangan masjid orang-orang taekwondo semua ini. Pakai kaki edek. Coba suruh sedikit, sudah 51 ambil itu ya. Nggak usah pakai gaya. Allah tahu mana orang cuma gaya, mana ke masjid mau dilihat. Yastaquna minan nasi wala yastaquna minallahi. Kita ini pandai bersembunyi di hadapan manusia. Tidak mungkin dan tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Udah banyak contoh sejarah, hamparan sejarah-sejarah yang bertebaran. Orang-orang yang menyembunyikan aib, orang-orang yang menyembunyikan kebusukan dibuka oleh Allah. Saya masuk Islam bukan karena saya pendosa, bukan, saya tidak beriman kepada Allah, tapi dalam etika dan karakter saya tahu. Artinya kesalahan saya di kafir dulu hanya menjadikan Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan. Itu. Tapi dalam karakter enggak. Saya mempendetakan para pendeta, saya dikaji oleh chairman. Di sini di Balikpapan sini dulu, bukan serius saya mengajar di Uniba, bukan Pak. Teman saya rektornya dulu itu Dr. Elian Olasam. Bukan serius saya jadi dosen, bukan serius saya mimpin gereja di sana, bukan. Karena saya sudah ada niat untuk mau masuk Islam. Saya tidak berani masuk Islam di Papua, tidak berani juga masuk Islam di Manado. Karena keluarga saya di Manado. Siapa yang Islamkan saya? Bukan orang Islam, bukan. Bagaimana saya mau contohi orang Islam yang masuk penjara? Abdullah, Ibrahim, Soleman, maling, papancuri, korupsi uang negara, Muhammad Nasaruddin. Itu apa yang saya mau contohkan dari ibu bapak. Allahu Akbar. Jarang saya dengar Matius, Markus, Robertus, Spiritus, Saptikus, Tikus. Jarang. Contoh dari mana Pak? Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah, ada teladan yang baik dari Rasulullah SAW melalui prakata historik sejarah yang saya baca. Ini melihat kontroversi Bible Kristen, kitabnya palsu, penuh dengan kontroversial, irasional dan tidak masuk akal. Saya keluar dari agama Kristen dan kemudian dengan kesadaran yang tinggi di hadapan Allah kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya tahu sejarah para nabi, 124.000 jumlah nabi, dipimpin oleh Rasulullah SAW di basementnya Masjidil Aqsa. Bayangkan ketika Rasulullah sampai di situ, malaikat tahu yusuluna ala Nabi. Mereka menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ya awal, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Lalu digiring beliau dibawa oleh Jibril dan Mikail, malaikat peperangan, petarung. Mikail mengambil seember air lalu membedah dada Rasulullah SAW. Dada Rasul dibelah, dicuci untuk menanjak ke Sidratul Muntaha. Habis itu disuruh pilih. Nih, ada 2 minuman wahai Muhammad yang disuruh oleh Allah untuk kau minum. Silakan ambil. Mana yang engkau minum? Mana yang engkau pilih? Rasulullah mengambil susu, diminum oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, kalaulah engkau mengambil arak, maka umatmu akan menjadi pemabuk. Sedangkan Rasulullah sudah mengambil susu, fa'angkani ogi, tawa, balotalla, baloyase. Dulu di Kampung Baru sini kasihan di terminal apa tuh? Rapat. Tahu saya, Manado yang jual cap tikus, Abdullah yang mabuk ogi. Siapa yang tidak tahu kasihan. Main gitar lagi, kopi miring begini. Engkau tuh dapati Yolo mataku. Tidak sadar di Islam kasih. Kenapa kau mampu?
Ada juga, itu dari versi masyarakat ya, Pak Wakil Wali Kota. Dari versi ulama juga sering menurunkan fatwa mabuk. Jangan katanya menyebut orang kafir, sebutlah non. Kenapa kita harus ribut? Panggil Akil Siraj datang ke Balikpapan, suruh beliau mimpin sholat di waktu maghrib, karena Rasulullah suka membaca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun di waktu maghrib, mengawali dengan Al-Kafirun, rakaat yang kedua mengakhirinya dengan Al-Ikhlas. Suruh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal. Nah, kita tunggu dia berani nggak? Kalau dia bilang qul ya ayyuhal non muslim, baru kita jawab dari belakang ya munafik. Bukan mu'alaf itu Pak, bukan mu'alaf Pak Wali. Al-Islamu wala yu'la alaihi, baginda Nabi SAW. Islam itu agama yang tinggi, tapi sayang dalam buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Sudahlah, datang ke masjid, sholat yang kunut. Saya dari kafir begini, kalau orang sholat subuh, sering saya kuliah, baru kemarin saya kuliah subuh di Jakarta. Ustaz Imam, nggak mau saya, nggak mau. Saya tidak bisa jadi, ada yang lebih bagus daripada saya. Kalau sholat maghrib, isya mau saya jadi imam. Tapi kalau sholat subuh, riskan, bahaya. Kenapa? Karena orang Indonesia ini beda dengan Islam yang ada di Malaysia, Islam yang ada di mana-mana. Orang Indonesia ini masih ribut dengan kunut dan tidak kunut. Padahal tokoh kunut dan tidak kunut ini pernah satu perahu, satu bahtera, satu kapal menunaikan hilal hajj wa sadaqah wa'da alladhi jahada billahi haqqa jihadi wa badala juhda. Mereka berjihad, mereka berhaji. Dulu belum ada pesawat, naik kapal laut. Malam pertama yang menjadi imam adalah Hasyim Asy'ari, tokoh NU. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Fatihah. Begitu memasuki ayat sujud, rakaat yang terakhir, beliau tidak membaca qunut. Kenapa? Karena di belakang beliau ada tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka. Usai sholat ditegur oleh Buya Hamka, Assalamualaikum ya idal kiram. Saudaraku yang mulia, kenapa tadi Kiai tidak membaca qunut? Kata Kiai dengan bijak, saya melihat ada tokoh Muhammadiyah, Tuhan ada di belakang saya. Maka saya segan untuk menyampaikan doaku pun. Allahumma inna biman hanai wa biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana biman wa qina bi rahmatika syarah maqad. Kalau saya ikut sholat subuh, saya lebih paling kuat suaranya. Amin. Ada di sebelah sana, enggak mau. Allahumma inna biman enggak. Nah, begitu juga sebaliknya. Antum hadir di masjid yang tidak kunut, tidak apa-apa, lebih cepat, lebih bagus. Oh, tadi nggak kunut, sholat lagi ya. Sholat pertama sah, sholat kedua nggak sah. Sama dengan doa kemarin. So, doa pertama yang sah, diralat bagaimanapun, itulah hasilnya. Jangan diralat. Coba saya, ini tadi kan dikatakan oleh MC. Nanti kalau habis ceramah doa, sementara berdoa coba ada yang ngatur saya sini. Ustaz doakan begini, kalau saya tidak hantam dengan mic di kepala. Jangan diatur-atur. Antum atur bagaimana kita berceramah ini ya? Kami pendakwah itu sebelum turun berdakwah sama dengan kami pergi perang, ada sholat taubat 2 rakaat. Supaya lidah kami ini bukan kami yang atur, Allah. Ada amalan, setiap penceramah itu punya amalan masing-masing. Ada yang berjubah Umar bin Khattab, ada yang berjubah Ali, ada yang berjubah Abu Bakar, ada yang berjubah Utsman.
bin Affan. Jadi semua punya pakaian masing-masing dan tidak bisa diatur. Itu lagi waktu atur doa. Salah-salah kiai. Bukan Prabowo, Jokowi. Nah. So, ini kan apa namanya? Publik mau pintar bagaimana, mau cerdas bagaimana, mau cinta Islam bagaimana. Di sana tokoh Islam, di sini tokoh Islam. Saya berusaha untuk membuat supaya publik Muslim ini bersatu. Tidak ada kepentingan politik. Jangan setelah saya pilih Prabowo, saya ajak Bapak Ibu mari kita pilih Prabowo. Enggak begitu. Yang kuat perasaannya untuk Jokowi silakan. Tapi saya yakinlah kalau saya bicara paling banyak Prabowo ini. Nggak apa-apa dengan nanti oh ini Ustaz Prabowo. Nah kalau komplain begitu gampang. Hubungi Pak Kamal, besok datangkan Nabuli, Abu Jomos, datangkan ke sini, buka stek, buka panggung untuk dia bicara supaya sehat demokrasi ini. Jangan mengambil-ambil hoax. Sampai profesor di atas sana ribut antara petugas aparat ribut. Allahu Akbar. Sadar kita nanti sudah berantakan, kita dihujam dengan bencana ma'asyabah bin musbatin, baru kita sadar. Makanya Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan, baru boleh naik sampai di atas Rasulullah. Langit pertama diberikan oleh Allah. Langit ketujuh berjumpa Ibrahim yang sedang berduduk pada masjid Baitul Makmur. Konon masjid ini setiap hari 70.000 malaikat keluar masuk, yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Berapa banyak, berapa miliar jumlah malaikat yang menyaksikan perbuatan sekecil yang kita lakukan. Lalu turunlah tangga putih dari atas. Tangga putih ini Rasulullah mau menapaki ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Ditanya oleh Rasulullah, tangga apa wahai Jibril saudaraku? Inilah tangga yang nanti akan dilihat oleh setiap makhluk. Saya, ibu bapak, saudaraku akan melihat tangga putih itu apabila malaikat maut sudah mendekati kita. Nanti kita semua akan lihat tangga itu yang dipakai oleh Rasulullah menapaki sampai ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya, kata Rasulullah, bagaikan kedipan mata, lebih cepat dari cahaya. Dari itu mujizat yang ada melekat pada diri Rasulullah. Kadang-kadang kita sulit menjelaskan Islam kepada orang kafir tidak mau masuk Islam. Karena kita tidak bisa menjelaskan kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir butuh penjelasan itu. Sudah tidak bisa menjelaskan, penakut lagi. Saya kalau menyampaikan dakwah kemarin di Medan, di pinggir masjid begini ada gereja HKBP. Saya bilang, tuh pendeta itu kalau mati neraka jahanam. Pendeta-pendeta di Balikpapan ini juga kalau mati sama di neraka jahanam semua. Antum mau kasih berdebat dengan pendeta mana? Saya delengkotnya kafir. Jangankan ilmu di Kristen, ilmu di Islam aja saya sudah tahu kok. Beberapa minggu saya di Islam ini, apalagi yang di sana saya pendidik di sana. Agama Kristen itu tidak ada hubungan. Bukan saya benci kepada orang Kristen, bukan, sayang kepada mereka. Hei, kembali kepada kalimat itu yang sama dengan kami. Qul ya ayyuhal kafir ta'alau ila kalimatin. Kembalilah kepada kalimat yang sama dengan kami. Sampaikan itu, jangan ente kafir-kafirkan sama-sama Muslim. Maulud bidah. Masuk masjid Allahu Akbar, matanya bukan sholat. Dia tinggal lihat ukuran kaki celana ini orang di samping, berapa panjang. Kalau tidak tangkat begini masuk neraka katanya. Kalau begini seperti saya begini masuk neraka ini. Masuk neraka yang begini. Nah, kalau sudah tinggi baru. Saya pernah sholat di samping anak muda begini. Imam sudah mau selesai baca ayat, dia bilang, rapat Ustaz, rapat. Tidak apa, Allah merasa lepas kau. Begitu habis sholat, saya tanya, kenapa ente tadi cerewet betul susu rapat kakiku? Bukan Ustaz, kalau nggak rapat saya lewat sini. Ente lupa ente bukan dia lewat sini.
Ini kedangkalan di jamaah Pak Wali. Jenggot katanya kalau tidak panjang, kalau imam tidak pakai jenggot katanya sholat tidak sah. Buset. Ustaz, apa deh? Begini kasihan. Ini di Makassar yang bertanya. Ada bisa dengar Ustaz, dengar apa ini? Begini katanya kalau imam itu tidak ada jenggotnya, sholat tidak sah. Siapa yang bilang itu? Ada yang ceramah di masjidku. Oh, siapa dia? Pokoknya ada bisa tidak berani sebutkan Ustaz. Bilang saja namanya. Siapa? Jangan Ustaz. Dia bilang katanya kalau imam tidak pakai jenggot, sholat tidak sah. Tunggu bilang sama dia, dek, hari raya kurban, ada kambing di sini masjid, sudah jadi imam. Suruh kambing jadi imam karena ada dek. Ini yang kadang-kala pecah ukhuwah Islamiyah. Saya tidak mau bergabung. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Bebas. Tugas saya mempersatukan. Muslim, jangan berkelahi. Bersatulah antum. Sholat dengan tidak sholat, asalkan pegang KTP. Ku jaga, ku bangun, ku bela. Saya hanya menyampaikan materi yang disampaikan dalam komentar pengantar Pak Wakil Wali Kota. Itu yang saya goreng sekarang. Bawa saja tukang ke sana. Begitu masuk surga malaikat saya, man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, man dinuka, man ikhwanuka. KTP. Nama Ahmad Kamaludin. Lahir Ogi Makassar sekian, tahun sekian. Oh, kata malaikat, saya naik sapo. Dia Ahmad Kamaludin malaikat. Kalau surga. Orang Bugis masuk surga karena semua Islam. Nggak ada saya dengar orang Bugis murtad, nggak masuk surga. Orang Jawa malaikatnya pakai bahasa Jawa. Sopon jenengan tuh. Poin Sultan Mono ikut surga. Orang Aceh pakai bahasa Aceh. Tak Muslim ke semua masuk surga. Orang Batak lain. Bertemu lain. Balak situ orang di awal ringan lagi nak sedih masuk surga karena Batak itu mayoritas Islam 80%. Saya sering berdakwah ke sana. Tanggal 4 saya ke sana Pak. Ceramah undangan Pemprov Pak Edi Rahmayani 4 April ini. Jadi pulang ke rumah langsung terbang flight ke Sumatera. Semua surga. Giliran Manado habis sana. Orang apa? Kata malaikat, Manado. Oh sini. Putar sini. Ini Ridwan yang bilang, Manado mana sampai di sini, bagaimana mungkin Manado sampai di pintu surga? Ridwan ambil Evan. Kenal Pak Wakil Wali Kota, kenal Ridwan? Kenal Pak Ridwan? Tadi kan Bapak bilang mau uji jemaah dulu, tahu nggak tentang Islam? Sekarang saya uji juga Bapak. Pokoknya ini Pak hipotesisnya yang Bapak sampaikan tadi itu hipotesis. Jadi skripsi malah Pak 4 SKS satuan kredit semester. Ridwan tanya nama Yahya Muhammad Yahya Waloni. Tidak salah. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga. Waloni Manado 30 November 1970. Manado sampai di sini. Ambil handphone langsung di WA. Assalamualaikum Malik balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kan? Ini ada orang Manado di pintu surga namanya Muhammad Yahya Waloni. Sudah diperiksa dan suruh rekomendasinya. Sudah Lik. Lalu kemana? Resmi dari KPU. Kata malaikat Malik, bawa ke sini. Bawalah dia ke pintu neraka. Tidak mungkinlah Manado sampai ke situ. Ini semua Manado banyak di sini sudah dikirim, sudah dia halau. Ada malaikat yang paling ganas yang diciptakan Allah, lebih ganas dari malaikat maut. Namanya para Zabania. Kalau menghalau orang kafir ratusan jutaan sampai ke bibir neraka, ke tubir. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Disediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan minyak
yang menyala-nyala dan neraka yang menyala-nyala. Neraka paling panas namanya sa'ir. Itu bagi orang kafir. Semua harta anak cucunya itu yang menjadi orang Islam terdorong untuk mengejar harta karena termotivasi dengan cara hidup orang kafir. Euro style. Ibu-ibu Islam, bu, tidak mau dikasih pakai jilbab, bawa dia di kap salon, pergi cek, di sini kuning, di sini merah. Sama dengan tadi Pak Wakil Wali Kota bilang, hati-hati karena ini desain besar yang dibuat supaya kita jauh dari akidah Islam. Sini biru, di sini kuning, di sini merah. Ini wanita karakter, face, secara antropos. Perempuan yang hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mereka itu cantik, menawan, manis ketika hidungnya tidak mancung. Karena postur tubuhnya pendek. Tapi dia mengikuti gaya bule, dia pergi ke dokter facial, khusus wajah, dan dia bilang sama dokter, "Dok, tolong suntikan saya silikon." Disuntiklah silikon. Dia tidak bisa ngurus, dia tidak bisa mengolah, dia tidak bisa menyapihnya dengan susu murni, karena susu murni susah dicari sekarang. Lalu dia keluar pada jam 12 siang, kontras. Ibu mau tahu, ultraviolet itu kontras dengan UV. Silikon itu kontras dengan UV. Jam 12 dia tidak urus, dia pulang ke rumah, panjang hidungnya. Banyak kasus yang begitu akibat gaya style pertama-tama ditolak oleh Allah. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, man a'budun nasi, siapa orang yang ahli ibadah? Al-aqilu, orang yang berakal. Jadi kadang-kadang kita beriman tapi akal kita mati. Umroh katanya 14 juta, sewa hotel berbintang di Saudi Arabia, di Makkah habis 14 juta satu malam. Logik nggak? Akhirnya tertipu uang, tidak berangkat umroh, dibawa lari uangnya. Saya nggak mau umat Nabi dibodoh-bodohi begini. Saya banyak yang menawarkan, Ustaz, ini tanah, ini uang, ini lokasi untuk bikin travel haji dan umroh. Aduh, saya bilang mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kasihkan orang lain. Saya nggak mau. Kenapa Ustaz? Saya nonton televisi banyak yang masuk penjara gara-gara barang itu. Baku tipu, baku makan sama-sama Saya tidak punya karakter. Dari kafir saya terkenal paling keras dan disiplin sebagai pendeta. Boleh tanya di Balikpapan sih. Jangankan mengambil uang jemaah. Dulu saya pendeta aja nggak pernah makan uang gereja. Coba tanya. Ini Kampung Baru ini mungkin ada yang pernah kenal saya. Kalau terima gaji saya jalan ke Kampung Baru sampai di Manggar sampai Sepinggan sana. Saya peduli apa agamanya. Saya datang ke rumah. Selamat pagi, selamat siang. Siapa Pak? Enggak, saya cuma mau kasih uang sama kalian. Kasih. Saya keluar. Jadi memang sudah begini sifat saya. Sampai saya berdakwah. Tanya seluruh masjid Indonesia ini kalau pernah saya mau minta-minta. Enggak. Percaya penuh kepada Allah. Sedangkan kafir Allah kasih makan, apalagi saya yang beriman. Nasta'inu bis-sabri wa sholati, innallaha ma'as sabirin. Sujud kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nasta'inu bis-sabri wa sholati, dengan cara jadikan sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sebagai teman. Allah senang dengan orang yang sabar. Mau jadi presiden? Gampang. Pak Prabowo punya pendukung, Pak Jokowi punya pendukung. Tadi kata Pak Wakil Wali Kota, minta kepada Allah, karakter dirubah, ibadah diperbanyak. Minna laila fatahajat bihi, pada separuh malam sujud tahajud. Mau minta fulus, minta harta. Pelajari aja konsep-konsep sholat duha. Datang kau itu, nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Lakukan takwa kepada Allah, sholat sebenar-benar sholat. Lalu bagaimana Ustaz? Sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun
walladzina hum fil zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Tidak ada orang sholat khusyuk. Saya pribadi mengaku di hadapan Allah, kalau 4 rakaat alhamdulillah ya waloli, 1 rakaat saja khusyuk alhamdulillah. Jangan mentang-mentang saya pendakwah sudah keliling lalu saya bilang 4 rakaat saya khusyuk. Saya pribadi nggak berani, karena memang selama saya sholat alhamdulillah, kalau 1 rakaat khusyuk alhamdulillah ya Allah, apalagi 2. Tapi untuk mencapai yang keempat sudah pernah terjadi Nabi dan para sahabat. Ali adalah orang yang takabur. Dia bilang begini, Ali, ya Rasul, saya melihat ada badui yang sholat di masjid Rasulullah, tapi saya tahu Rasul sholatnya tidak khusyuk. Kata Rasulullah, kasih contoh sama saya, Ali, bahwa kau bisa menunjukkan orang yang sholat khusyuk. Apabila sholat khusyuk, akan kuberikan sorban dari Yaman. Bergegas Ali untuk melakukan sholatnya. Rakaat pertama Ali khusyuk, rakaat kedua bangkit dia, dulu tawaruk salam. Kata Rasulullah, rakaat pertama antum khusyuk, rakaat kedua pikiranmu di sorban. Riwayat itu ada. Jadi kalau saya mau tanya bagaimana sholat khusyuk Ustaz, nggak bisa. Your self-realization, your God realization, kesadaran dirimu mencapai kepada kesadaran akan Tuhan. Kalau mau naik pesawat jam 11.53 take off, sholat tur di bandara 12:06, nggak usah antum buru-buru sholat. Tunggu pesawat tiba di Balikpapan baru sholat. Kenapa? Karena yang kita utamakan adalah sholat yang tidak terburu-buru. Amin ya Rabbal. Toh sholat yang tidak terburu-buru. Ini sholat takbir, Allahu Akbar. Saudara sholat tarawih di Jakarta tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena merebut 23 rakaat panjang di cepat-cepat. Istri saya bilang, Pak, masjid apa ini? Saya belum sempat ruku sudah berdiri lagi. Saya bilang, beriam saya kau sudah begini, bukan di gereja kita. Macam kau. Saya mau ceramah tarawih, dia bilang sama saya, Ustaz, di sini masjidnya 23 rakaat. Enggak apa-apa. 8 betul, 23, 11 betul, 23 juga betul. Enggak apa-apa. Pak Camat bayangkan tuh. Mainkan saja. 23 rakaat mau cepat-cepat saya mau ceramah, sholatnya buru-buru. Istri saya marah-marah, Pak, karena istri saya badannya besar, gendut, dia tuh bilang sama saya, sholat apa itu, Pak? Nggak betul itu, Pak. Orang belum bisa bersujud sudah berdiri lagi. Pak, diam, saya tahu situ, yang penting bukan di gereja, macam-macam. Kalau kau tidak mampu duduk saja situ, biar kau tidak usah. Nah, sendiri pada juga sudah sempoyongan, Pak. Nggak apa-apa, dia enak sekali nih imam, karena badannya ramping, kurus. Kurus satu imam itu, kan tidak ada gaji. Paling di sini juga kurus itu. Jangan marah imam, aja macai. Tidak ada gajinya. Wah, kalau pendeta ada gajinya, makanya perutnya besar-besar. Iya, tapi ahli neraka, ini ahli surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Tinggal pilih saja, mau jadi kafir banyak uang atau muslim. Lebih baik mati lapar saya, miskin melarat, tetapi saya beragama Islam. Nggak ada, saya masuk Islam menderita kok pertama kali Jakarta, Pak. Sebelum saudara saya, orang tua saya masuk Islam, baru saya dapat rumah. Kalau ada berdakwah, dan saya tidak punya. Orang Indonesia ini kan terbiasa mencari kesempatan dalam kesempitan. Banyak tuh yang datang-datang ke masjid. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak mualaf. Kenapa mualaf? Saya minta uang masuk Islam, diusir keluarga. Allahu Akbar. Ini jurus-jurus begini, Pak Wali, ini bukan mualaf, ini kualat. Makanya kalau otak tumpul goblok, hidup miskin, jangan masuk Islam. Islam bukan tempat pelarian. Antum bahlul dari kafir, di dalam Islam sudah banyak bahlul, antum tambah lagi.
Kalau masuk Islam betul-betul berjuang menegakkan Islam. Teman saya sama-sama dari Tapir, kemarin saya tegur di Medan. Yuk kemana? Saya dari Amerika sekarang Australia, Melbourne. Karena Islamic Center terbesar di dunia itu ada di Sydney rupanya. Betul kata beliau ini, Imam besar Al-Hikmah Mosque, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia yang ada di New York, imam besarnya orang Bugis. Satu hari dalam sebulan 10 sampai 20 orang. I witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messengers. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam orang boleh, bukan seperti kita di Indonesia. Masuk Islam karena miskin. Di sana rekeningnya kon, hartanya, rumahnya memang kaya. Dan orang seperti begitulah prinsipnya kuat. Saya Pak Wakil Wali Kota banyak juga yang tawarkan Pak untuk bergabung begini-begini dengan budget yang miliaran. Saya bilang kasih yang lain. Sadar dulu dan kafir tidak ada tipe seperti itu. Cari kesempatan dalam sempit. Saya yakin, saya percaya bajingan yang tidak solat-solat di terminal sana saja Allah kasih maaf. Kafir yang tidak sujud Allah kasih maaf. Apalagi saya yang dianugerahi hidayah, yang dikaruniakan satu ayat hadis dan Quran di lidah saya. Gak mungkin saya tidak diberi maaf. Hanya saya minta kalau mau ada duit, ya Allah, ya Rabbi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasadi wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal juhdi wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain aqarir rijal. Hutang-hutang pun Allah lunaskan, bahkan hutang negara Allah lunaskan. Nah, 5.000 triliun sekarang ya Pak, 8 habis. Innalillahi halas, kata orang Arab. Berarti setiap bayi kandungan berapa itu Pak menanggung beban? 7 miliar, 7 juta, 9 juta. Belum lahir ya, masih di kandungan Pak ya. Kalau dihitung dengan persentase jumlah penduduk, belum lahir sudah berhutang gitu. Makanya kita perlu perubahan. Bukan kita sayang kepada pemarut. Kiai jangan disentuh gambarnya. Ini Pak saya juga diundang, saya nonton televisi. Ditanya komentator TV Pak Arief Budiman, Ketua KPU, bagaimana Pak kira-kira syarat formal daripada orang-orang miring, orang gila yang mau coblos? Oh gini Pak, yang mencoblos itu gilanya sudah agak ke bawah Pak, yang miringnya cuma setengah begini. Orang gila dalam aturan perundang-undangan KPU tidak boleh mencoblos, ditabrak di undang-undang semua. Itulah nanti saya kalau tiba pencoblosan, saya bilang istri saya mau ke TPS, kopi saya simpan kopi. Kata yang mah itu tidak perlu kasih keluar ludah di pinggir-pinggir mulus ini. Kenapa Ustaz? Mau coblos. Yang saya khawatir Pak Wakil bukan coblos, takutnya dia berak di situ. Betul apa betul? Makanya ibu-ibu tolong di TPS jaga ya Bu ya, bukan jaga kecurangan, jaga jangan ada yang berak. Bawa ember, kalau sudah lepas di situ ibu yang cebok. Ini Pak yang saya takuti, justru yang mau berak itu kalau kacau enggak Pak, insya Allah. Kalau kacau enggak, ini pesta, ini ibarat pertandingan main bola kita Pak. Mari kita bermain. Masa ada pemain bola kita tegang-tegang? Enggak ada. Pemain bola itu dia kan relax, enjoy. Pesta demokrasi ini hadapi dengan santai. Ada yang kena kartu kuning, saya, polisi di luar sana, tentara yang hadir, Pak Wakil Wali Kota. Kami ini biadil umaro, yang pertama ulama, yang kedua adilnya
kami ini adalah wasit, ibu bapak jemaah penonton, pemainnya itu yang ada di spanduk-spanduk. Waduh, sampai di desa-desa kubur, enggak nih. Di tong sampah pun ada fotonya, enggak fotonya. Ada yang begini, kesian. Pakai topi sawah itu. Insya Allah amanah. Coba nanti kalau sudah jadi itu. Sekarang terus terang sama saya Pak Wakil Wali Kota, sebentar banyak umat mau pilih Bapak. Mau nggak Bapak jadi wali kota? Insya Allah. Beliau datang ini kan innamal a'malu ada niat. Nah niat itulah Pak, kalau bertemu Yahya Waloni nggak ada tabuk tertutup, tabuka semua. Pilih beliau nanti periode berikut, kalau beliau mencalonkan diri wali kota, pilih. Ini saya sudah lihat dari bahasa, kerendahan hati. Saya bukan ahli orang psikologi, tapi sudah bisa menebak. Biasanya masih muda begini, emosionalnya tidak terkontrol. Artinya mudah dibawa oleh pengaruh politik sekalipun pejabat. Tapi dengan komitmen dan konsekuensi speaking publik, kata-kata yang mencerdaskan umat dan memahami penceramah yang datang, bagus. Allahu Akbar. Kalau kita dari awal kan saya duduk mempermalukan orang, bunuh orang, bukan nanti dengan badi. Bunuh orang nggak perlu dengan pedang, undang dia, permalukan depan publik. Itu. Makanya ketinggian alam yang dilalui oleh Rasulullah sampai menerima perintah sholat itu jadikan sebagai dasar etika dan moral di masyarakat. Permalukan orang, undang, dan jangan sebut dia terhormat. Itu cara bunuh. Maka saya mau tanya tadi MC yang pertama. Antum belajar lagi tentang etika formal di dalam pertemuan formal. Jangan dulu bicara iman terlalu tinggi, iman itu. Etika dulu. Kalau moral sudah bagus, baru step berikutnya adalah iman. Baru takwa kepada Allah. Permalukan orang begitu, hadirkan dan jangan hormat. Bapak Ibu kan minta saya bicara. Saya hanya menyambung apa yang wakil wali kota katakan. Bukan tugas ringan bagi para ulama. Bahkan di running text TV One, saya baru baca tadi, ulama mendinginkan karena akhir sirat sudah terlibat jauh ke dalam jurang politik. NU yang paling betul, yang lain tidak. Di surga saya tidak ada surga NU, tidak ada Muhammadiyah. Kita sebagai ustaz, sebagai wakil wali kota, tentara, polisi, camat, kita adalah wasit. Wasit bukan cuma jujur, bukan cuma netral, bukan cuma adil, tegas. Masa pemain sudah saling patahkan kaki kita tidak tiup? Kebetulan pemain di sebelah sana banyak curang. Tekel, jilbab, lebih indah dari konde. Azan lebih indah. Kidung ibu Indonesia lebih indah dari suara ajan. Itu yang saya tiup dengan teman-teman Ustaz Somad. Itu lalu kami dituduh Ustaz pendukung Prabowo. Bukan, kami wasit yang tidak hanya netral, yang tidak hanya tegas, tapi kami juga adil. Tunjukkan konsekuensinya, paling penjara, kalau tidak mati. Itu yang kami cari. Lebih mati berjalan tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih mati berjalan tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana orang bilang busuk, penjilat. Saya ajarkan anak istri saya, makan atau tidak makan di dalam Islam ini, jangan coba-coba mengadu kepada makhluk. Sandarkan jidatmu di lantai, hadapkan dirimu ke kiblatullah, minta kepada Allah. Kau minta kepada orang, kau akan kecewa. Minta kepada Allah, kau tidak akan kecewa sampai akhir hayat. Itu yang saya tanamkan kepada anak istri saya. Nggak pernah saya belajar kepada siapapun tentang keikhlasan ini. Hanya membaca riwayat risalah dari Rasulullah dan para sahabat. Saya coba tanamkan ini kepada umat, bergantung kepada Allah. Tapi saya ustaz bukan dokter, saya bukan sarjana. Cara meminta supaya cepat dijawab oleh Allah pakai cara Nabi Ibrahim. Bernasar di hadapan Allah. Bernasar di hadapan Allah. Kalau nanti engkau berikan anak sama saya Allah, akan aku persembahkan sebagai kurban di hadapan. Dipenuhi oleh Ibrahim. Begitu juga Bapak.
saya bekas bajingan ya Allah, saya bekas preman, saya cuma tamat SD dari Makassar merantau ke Balikpapan, saya tidak punya rumah. Ya Allah, akan saya setia, akan membersihkan masjid, menyapu masjid, melap masjid, akan menuntun orang-orang datang ke masjid, membantu menjadi muazin pada masjid As-Saqaf. Kalau sudah bernazar tepati, janji tidak apa-apa tepati, tapi nazar begitu kita tidak tepati, tunggu saja. Inilah saya kira Pak Wakil Wali Kota, terlalu banyak janji yang tidak ditepati. Jadinya begini. Makanya tidak usah berjanji, tapi buat program yang mampu diterima oleh rakyat. Dan kalau masyarakat sudah nggak mau, jangan dipaksa. Minta kepada Allah. Rasulullah ajarkan kita, imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malaki rotika kakana kata mutukoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati. Yes. Pemain tiup. Kalau ada yang salah tiup, bukan kita pro-Prabowo, bukan. Kita pro kepada kebenaran. Bukan kita pro-Prabowo. Enggak, kami tidak ada dalam tim pemenangan Prabowo. Saya, Ustaz Somad dan lain-lain, kami enggak. Kami menegakkan kebenaran. Konsekuensinya, iskariman awmud, syahidan, hidup mulia, atau mati sebagai syahid. Nah, enggak ada bela-bela siapapun kami. Memangnya kalau kami bela, begitu kami bela, si AB jadi, apa kami jadi menteri? Enggak juga, tidak ada ambisi ke situ. Kami yang mengusung Pak Wali Kota yang hadir saat ini, mudah-mudahan niat Bapak, ucapan Bapak, Allahu Akbar, dijabah oleh Allah. Bapak, saya dengar tadi langsung katanya wali, insya Allah tahun depan atau 2 tahun depan jadi wali kota. Enggak ada mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Yang penting itu Pak, jangan ikuti senior-senior. Kemarin mau lihatkan satu sementara main kena kartu merah. Nih, dikasih arak, dikasih susu. Nih susu ini 50 juta. Kabupaten, Kementerian Kabupaten. Ini Kanwil 250 juta. Ronaldo, yang saya punya teman tadi yang ketemu di Bandara Sepinggan, Ronaldo hanya tendang 1 kali ke gawang, Pak, penalti 3 miliar. Apalagi kalau tahan bola dan dia goyang sampai 15 triliunan sekali kontrak. Ngiler kita ya, ngiler. Lalu ditanya oleh Rasulullah, berapa lama kita hidup di dunia? Rasul jawab, hanya seperti kedipan mata. Ya Rasul, Allah mengirimkan salam kepada, mintalah apa yang kau minta akan menyertaimu, harta dan dunia. Katakan Jibril, dunia ini adalah negeri orang-orang yang tidak punya dunia, dan harta ini adalah milik orang-orang yang tidak berharta. Antum kejar dia, antum yang stres. Pangkat dan jabatan, minta kepada Allah. Begini cara memintanya. Coba belajar rendah. Ya Allah, saya ini tidak layak untuk menjadi presiden, tapi saya yakin jika Engkau berkehendak. Ya Allah, saya ini tidak layak jadi menteri, tapi saya yakin jika Engkau berkehendak. Ini kebanyakan kita minta begini. Ya Allah, saya sudah lelah sholat. Siapa yang suruh kau sholat? Kau tidak sholat, Allah tidak rugi. Kau sholat bukan Allah yang untung, ente. Antum beriman, bukan Allah yang beruntung. Antum, koda aflah man tazakka wa zakara rasma rabbih fa sholat bal tusyrunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Komitmen konsistensi daripada iman menjauhkan diri dari tawaran, godaan dunia. Bagi laki-laki itu, kata Rasulullah, kalian tahu Jabir bin Abdullah? Kalian tahu siapa dia? Belum. Dialah malaikat Jibril. Laki-laki galah. Itu. Di sekarang ini jangankan malaikat mau datang, innalillahi. Ustaz datang aja kadang-kadang sudah tidak kita pandang ente kok. Kita anggap tidak berguna ini, paling amplop ini. Antum mau tahu, mohon maaf Pak Wakil Wali Kota, tidak ada jabatan yang paling tinggi di dunia ini kecuali pembawa risalah kebenaran Allah. Gak percaya sama saya? Datanglah ke Istiqlal hari Jumat. Lihat orang yang duduk di bawah, jenderal 100 bintang pun ada. Ambassador, duta-duta besar dari ujung ke ujung negara ada di Istiqlal.
uang. Yusuf Kala wakil presiden di bawah, Jokowi pun di bawah. Yang di atas 5 Nigai. Yang di atas 5 siapa? Saya tidak mau saya direndahkan. Sedangkan saya juga di pendeta dulu. Tanya orang Kristen di Balikpapan sini, kalau saya duduk di depan gereja Maranatha itu mana dia orang dilewat? Saking itu kafir loh. Bagaimana mereka menghormati pendeta? Kita ini Allahu Akbar. Ustaz kita tidak hormati, datang berceramah kita usir. Saya betul murah. Saya masuk Islam dianggap murah, tapi saya tidak murah. Saya tidak murah. Islam yang kami dapati dengan harga yang mahal, caci maki, fitnah, tinggal mati yang belum. Beda dengan ibu bapak. Mendapatkan Islam cuma memang dari titisan nasab keluarga. Itu sebabnya kami sangat menghargai dan menghormati agama yang mulia. Insya Allah lebih daripada penghormatan ibu dan bapak terhadap Islam. Makanya kami belajar minta kepada Allah. Kalau dulu saya di pendeta, ya Allah bisa mengajar orang Kristen ke neraka, ini adalah ajaranmu yang benar. Ajarkan saya tentang ikhwal surga. Teteskan ilmu pada lidahku, ya Allah. Saya bukan dari Mekah, bukan belajar di Mesir, di Kairo, bukan. Saya cuma belajar di pinggiran kota Kalimantan Selatan, Martapura. Guru saya sudah jadi wali kota bupati sekarang, Guru Holil. Saya cuma belajar saya cuma belajar Iqra di sana. Tanya beliau. Dengan sedikit kitab slogan. Itu yang saya bawa sebagai bekal. Di sini Ustaz, di sini Pak Yaya, orang-orang anak kecil Pak. Kenapa Kak? Biar belajar sini. Kenapa guru? Ulun ada tahu bagaimana Islam itu. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Pagi diajar, siang diajar. Siapa yang ajar saya? Bukan profesor, bukan dokter, bukan magister. Orang ustaz di kampung di Martapura. Mungkin SD pun tidak tamat. Lalu guru saya mengatakan, nanti kalau Pak Yaya sudah bisa menerjemahkan ini kitab, sudah bisa belajar, sudah bisa tahu ilmu Islam, tolong ya jangan belajar kepada ahli ilmu. Hah? Lalu belajar kemana Kiai? Padahal saya rencana ke Madinah itu, mau sekolah di Madinah, di Yaman. Lalu belajar kemana Kiai? Biar belajar kepada ahli zikir. Waskuruni askurkum, waskuruni wala takfurun. Jangan belajar kepada ahli ilmu. Baru sekarang saya tahu, Masya Allah, S3 di Kairo, baru digetak sama KPK, udah menyeberang ke sebelah. Saya ibu bapak bukan belajar Islam di mana-mana, cuma di pinggir-pinggir kasihan. Hanya buku-buku tipis saya belajar. Tapi coba goyang Islam saya, enggak. Saya anti dikawal, diancam-ancam saya. Keliling Indonesia dia matanya, Ustaz, sering diganggu orang Kristen. Enggak pernah deh, cuma baru 17 kali kaca saya pecah. Kaca mobil saya baru 17 kali ganti. Enggak pernah saya takut. Enggak pernah ada orang Kristen tegas saya. Enggak pernah, karena negara kita negara hukum. Kalaupun saya dibunuh mereka, itulah jihad fisabilillah. Enggak boleh orang Islam marah. Sudah begitu resiko. Karena kematian itu adalah ridha kitab wa muajalah. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitab wa muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin. Illa bi idznillah, kitab wa muajalah, dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Jadi nggak boleh kita demo. Kuburkan saya berdarah kalau dibunuh. Itulah risiko perjuangan. Cukup didoain. Ini kita datang berdakwah sampai 50 orang. Ini bukan di daerah perang, daerah hukum. Indonesia negara hukum. Jemaatnya apa pernah cakap Ustaz? Nggak pernah. Yang sering saya ketemu justru di hutan-hutan itu kalau ngantuk tidur. Pernah saya di Sulawesi Barat tahun 2009, Mamuju jalannya baru jadi. Istri saya hamil besar, sudah terbang dari Palu dia, saya lewat Sulawesi Barat. Masya Allah, di Kalumpang itu jalannya bolong, lubang besar Sulawesi Barat, menempuh Mamuju. Saya tertidur karena lelah. Jam 2 malam di atas mobil saya, pok. Bulannya terang, ada orang terbang tanpa badan. Saya hafal Pak, baunya seperti anyir ikan yang sudah busuk.
Kalau saya tahu begini baunya setan itu. Di sana nggak pernah tahu di Kristen karena sama-sama setan. Jangan pegang Pak Wali bayangkan saya lihat begini, dia terbang, suaranya sama siapa? Pok, bola-bola di atas kepala saya. Jadi saya orang juga nggak pernah takut dengan yang begitu. Saya keluar saya ambil batu dari apa itu pinggir aspal itu, saya tarik begini, suaranya makin jauh. Begitu saya masuk itu, ternyata ada di belakang mobil. Ambil batu saya lempar, nggak ada juga kena berapa kali, semua tangan saya lelah. Masuk saya ke dalam mobil itu ada parfum jeruk, berubah baunya menjadi seperti kutu busuk. Dari situ saya tahu, oh begini baunya setan itu rupa-rupanya. Baunya seperti kutu busuk. Dulu kita tidur kalau kasur kita kapok, sekarang kan semuanya spring bed. Dulu masih ada kapok di kampung, itu kutu busuk sering bersarang di antara jahitan kapuk itu. Begitu rupanya bau setan. Di sana mana saya tahu kalau berbau makhluk halus begini. Di sana memang sama-sama halus. Nggak tahu saya. Begitu saya bangun, start mobil, nggak bisa hidup. Diam saya di situ. Tertidur saya, nanti bangun, pipi saya sudah panas. Rupanya sudah siang, jam 9 pagi. Orang lewat gedor. Dari mana Pak? Sebenarnya saya dari ceramah di Manado, mau pulang ke Jakarta lagi, tapi istri sudah naik pesawat dari Palu. Saya mau tanya dulu, sini. Tadi malam yang lewat begitu itu, oh itu pok bilang, pok apa? Tidak apa-apa Bapak, enggak. Biasanya kalau itu biru orang katanya, biru. Coba buka bajunya Pak, periksa di mana? Enggak. Bapak tidak tahu di depan yang Bapak tidur itu kuburan dulu, kuburan Belanda. Oh, jadi gimana? Saya bilang air, radiator saya kurang. Ambil di sungai, isi. Pergi saya. Enggak ada. Saking semangatnya kami berdakwah. Pulang pergi mengislamkan saudara-saudara saya di Manado, teman-teman di Manado. Ya Manado sekarang banyak sekali yang sudah muslim. Oh, masjid sudah nggak terukur banyaknya di Manado. Sampai di kampung-kampung ada Universitas Muhammadiyah, sampai di kebun-kebun Pak Wakil Wali Kota. Beda dengan dulu, hanya 0,18%, sekarang sudah 51% umat Islam di Manado. Kita di Balikpapan ini, di Sumatera Kalimantan ini, ribut dengan kaki celana, ukuran jenggot, itu yang kita dakwakan. Bidah kafir kepada sesama Muslim. Ente sekali-sekali lah bilang sama pendeta, pendeta, kau kafir mau saudara, kau berani nggak? Berani sama Muslim kau? Nah, supaya bersatu kita, jangan berani kepada saudara. Kalau berani sama musuh, sama orang lain. Katakan kata Allah, kullil lillazina satuhlabuna, lazina kafaru satuhlabuna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, suatu saat nanti kalian akan kalah. Itu pengenapan Al-Quran. Isa akan datang sebagai Imam Mahdi dan akan membunuh babi, mengatakan salib, mengucapkan syahadat, masuk Islam, kemenangan bagi umat Islam. Mari kita bersatu, sukseskan pemilu ini dengan melandaskan pengakuan di atas tauhid kita masing-masing. Dengan tidak melihat golongan A, B, C, mazhab kita sama, NU, Muhammadiyah, bersatu kita. Tidak ada surga NU, nanti ada orang NU meninggal, malaikat bilang surgamu di sebelah kanan, ada Alfamart belok kiri, baru ambil kanan lagi. Tidak ada organisasi Islam di sana. Yang ada di sana keselamatan bagi umat Islam. Orang-orang yang tidak sholat sekalipun asalkan Islam, insya Allah masuk surga. Jadi yang pemalas sholatnya datang malam ini, ada ini baru ustaz. Apalagi yang tukang musik-musik begini ya. Ini kan organ tunggal ini, jangan main-main. Kalau sudah asik ke organ, lupa sholat. Tidak apa-apa. Yang penting KTP dibawa, ada tanda tangan wali kota, insya Allah masuk surga. Masuk surga tidak? Siapa bilang masuk neraka? Masuk, tapi benjol-benjol yolo. Sudah benjol-benjol, hantu-hantu yolo, baru masuk surga. Untuk apa masuk surga sudah cacat begitu? Ini hanyalah sebuah perjalanan yang tidak berarti dunia ini. Fokuskan perhatian kita kepada akhirat. Dunia jangan kita lupakan. Jangan juga sholat terus, dunia lupa. Saya mau tunggu kalau ada orang bilang hebat begitu. Itu kata Nabi. Orang yang ibadah tidak
berakal, sholat terus tunggu nasihat dari atas, nggak bisa. Sampai bocor, sampai kiamat tidak akan bocor beras jatuh dari atas. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Atau kita semua berhenti kerja, kita sholat aja. Umat Islam dibutuhkan sekarang ini adalah mereka-mereka yang kuat. Itu tadi, kalau saya dalam kitab Dokoikul Akbar, para jenderal itu Pak, katakan oleh Syekh Imam Rasulullah mengatakan, dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Syekh Nawawi mengatakan, bastotan fil ilmi wal jismi. Jenderal-jenderal itu adalah orang-orang berilmu dan kuat. Mereka layak menjadi pemimpin. Bastotan fil ilmi wal jismi. Jadi mereka itu berilmu dan kuat, wajib untuk dituntun oleh ulama. Ya kalau ulama tetaplah jadi wasit, jangan jadi pemain. Ini karena jatuh ulama wasit sudah jadi pemain, makanya kita saling curiga. Betul apa betul? Ulama jadi pemain, ulama jadi wasit, wasit jangan jadi pemain. Pemain biarkan mereka-mereka di luar sana. Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, itu pemain semua itu. Bahkan di kubur-kubur pun ada spanduknya. Tolong spanduk saya besok dicabut bisa kok. Jangan dikasih dekat, karena saya bukan pemain. Nah ini spanduk saya ini besok, mulai besok sudah disudahkan, cabut lagi. Yang pemain biarkan, pilih partai-partai, kata KPU kenali dia visi dan misinya, pilih yang amanah, yang membela negara dan juga sekaligus membela Islam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyih fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ta'ala muflihin. Allahumma ta'ala qulubina bijikrika wa akrim alaina al-iman wa asbik alaina bil fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya sudahkan dakwah Isra wal Miraj ini untuk mengenal lebih jauh perjalanan hidup dan kehidupan dakwah kami. Saya di samping saya berdakwah, saya juga penulis Pak Wakil Wali Kota. Inilah catatan saya, buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di dalamnya juga ada biodata saya Pak, termasuk saya pernah menjadi dosen, ada SK-nya lampirkan di situ. Buku ini saya bawa untuk jemaah, silakan bagi yang berminat untuk mendapatinya. Saya bawa satu dus begini untuk ganti biaya tiket saya pulang pesawat. Iya, karena pesawat itu bukan upah saya yang punya. Jadi harus pakai take and give, bawa ilmu untuk berdakwah, bukan minta-minta. Tangan di atas yang mulia dan tangan di bawah. Bagi yang berminat silakan, ada Pak Kamal yang akan mengurusnya. Ini membongkar semua data-data kepalsuan Bible Kristen. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sudah? Aku aja? Hah? Naik aja sebentar dulu. Jangan dulu. Pak Ustaz, dulu minum kopi dulu Pak Ustaz. Hah? Yuk minum kopinya dulu. Masuk ambil dulu kopinya Pak.